ini ya, kalau bagi DJP ya mungkin terkait dengan konsistensi pemahaman ketentuan di P3B gitu ya. Pemahaman wajib pajak seperti ini juga pemahaman lawan transaksi wajib pajak juga berbeda, dan fiskus juga pemahamannya berbeda, itu juga sering terjadi. Nanti akan melihat apakah insentif pajak yang ditawarkan di Indonesia ini efektif atau tidak, menguntungkan bagi mereka atau tidak, karena mereka mau gimana pun harus tetap membayar tarif pajak 15%. Kalau di Pilar tuh seperti itu sih. Penyusunan aturannya akan sangat kompleks banget, apalagi banyak istilah-istilah internasionalnya. Welcome to Taxam Talks by Taxamco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, kembali lagi di podcast Taxam Talks yang akan membahas mengenai lanjutan dari perpajakan internasional. Nah, bersama kali ini saya Mutiara dan juga kembali hadir lagi Pak Fahri. Halo. Halo Pak Fahri. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan sesi dari perpajakan internasional nih Pak. Tapi saya ingin membahas lebih lanjut mengenai implementasi pajak internasional di Indonesia nih Pak. Wah, menarik nih. Ya, pastinya akan menarik juga bagi kawan di rumah. Karena perpajakan internasional ini kan cukup kompleks gitu. Betul. Ya Pak. Nah, gimana pengimplementasian dari pajak internasional di Indonesia ini tentunya juga akan cukup menarik dan kompleks juga gitu Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi di Bapak gitu ya, khususnya atau mungkin di DJP gitu ya Pak, di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, terkait dengan dalam menangani isu perpajakan internasional Pak? Kalau tantangan bagi DJP sendiri sih sebenarnya kaitannya kalau ini ya, kalau bagi DJP ya mungkin terkait dengan konsistensi pemahaman ketentuan di P3B gitu ya. Konsistensi pemahamannya, karena terkadang di lapangan penerapannya bisa jadi berbeda-beda. Ada kasus di mana pemahaman wajib pajak seperti ini juga pemahaman lawan transaksi wajib pajak juga berbeda, dan fiskus juga pemahamannya berbeda, itu juga sering terjadi. Tapi tantangan tersebut memang DJP juga sudah melakukan mitigasi tantangan tersebut atau risiko tersebut dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan internasional bagi teman-teman yang menangani pajak ketentuan kasus-kasus pajak internasional ya, khususnya misalnya terkait dengan penerapan implementasi pajak internasional khusus untuk transaksi cross border. Itu kita rutin di DJP setiap tahun itu ada beberapa kali training internasional di mana fiskus itu dididik untuk knowledge-nya terkait dengan penerapan P3B itu seperti apa, dan juga bagaimana menginterpretasikan suatu hukum P3B itu sebagaimana mestinya seperti apa berdasarkan best practice di negara-negara lain. Nah, seperti itu maksudnya, kayak best practice-nya penerapan P3B atau ketentuan-ketentuan P3B itu seperti apa, itu juga bisa dilihat dari putusan-putusan pengadilan pajak di luar negeri, di mana majelis hakim itu memandang suatu transaksi dan penerapan aturan P3B-nya seperti apa, dan relevansinya dengan interplay-nya dengan ketentuan domestik itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya karena itu perlu, jadi sebenarnya memang ada suatu tantangan yang dihadapi, yaitu dari SDM-nya, tapi kita juga selalu bisa selalu kita ada aksi dari instansi untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi memang rutin dan hasilnya juga bagus ya, karena bisa di sini meningkatkan kapasitas dari fiskusnya. Kemudian tantangan berikutnya sebenarnya adalah terkait dengan keterbukaan data ya. Keterbukaan data, karena ini transaksi cross border, terkadang kita susah untuk mendapatkan data untuk mengetahui suatu big picture dari transaksi gitu. Nah, solusinya apa, yaitu dengan EOI ya, atau Exchange of Information, baik secara otomatis maupun secara request gitu ya. Kita bisa melakukan request ke negara lain untuk membuka suatu informasi terkait dengan wajib pajak yang sedang kita
lakukan pengawasan atau pemeriksaan. Seperti itu sih mungkin secara umum tantangannya terkait dengan implementasi atas perpajakan internasional yang sudah ada nih, aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian dari sisi regulasi juga sebenarnya ada juga tantangan. Maksudnya seperti apa? Ketika ada dinamika perubahan perpajakan internasional, khususnya tadi yang di video sebelumnya kita sudah bahas Pilar 1 and Pilar 2. Itu merupakan suatu reformasi perpajakan internasional global. Nah, di sini tantangannya apa? Ini kita harus selalu adaptif dengan suatu perubahan yang dinamis dari perpajakan internasional, sehingga nanti akan muncul aturan baru nih. Nah, proses pembuatan aturan itu akan sangat lama ya, birokrasi ya, tahu sendiri ya, birokrasi di negara Indonesia bukan cuma perpajakan saja, pasti kita sudah tahu bagaimana birokrasi itu akan memerlukan waktu yang tidak singkat ya. Jadi proses untuk membuat aturan itu melibatkan banyak pihak, stakeholdernya banyak. Jadi itu akan menjadi suatu tantangan juga nih, ketika apalagi nanti Pilar itu akan segera diterapkan ya. Untuk tadi yang sebelumnya sudah kita bahas sedikit, Pilar itu ini akan diterapkan, Indonesia akan menerapkan sebagaimana negara-negara lain. Targetnya sih tahun depan aturannya sudah bisa keluar. Nah, di sini juga karena kenapa kita bisa bilang ini suatu tantangan, karena aturan pajak internasional secara global itu banyak istilah-istilah yang sangat kompleks, apalagi khususnya kalau kita bicara Pilar itu istilahnya banyak banget, istilah-istilah yang internasional yang susah untuk ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, itu ketika untuk jadikan aturan itu menjadi tantangan tersendiri tuh, karena banyak banget dan aturannya kompleks. Itu pun juga harus kita memerlukan banyak pihak untuk bisa mentranslate atau mengadopsi ketentuan pajakan internasional yang sudah disepakati dunia ke aturan domestik. Nah, itu salah satu contoh. Memang sebenarnya contoh yang tantangan yang paling besar sebenarnya itu sih sekarang ini untuk adaptif terhadap suatu aturan pajak internasional global gitu. Baik Pak, ini saya dengar nih cukup rumit gitu ya, dan dengan proses yang cukup panjang gitu ya Pak. Padahal kalau perpajakan domestik aja udah cukup kompleks gitu ya Pak. Gimana dengan perpajakan internasional yang memang guidelines-nya itu secara internasional dengan bahasa Inggris gitu ya Pak. Dan kita harus menyesuaikan lagi gitu ya Bapak, harus menyesuaikan lagi gitu ya dengan tafsiran ini seperti apa gitu kan. Apalagi juga dengan sistem yang baru Cortex sekarang ini kan juga kita harus inline-kan juga kan, misalnya diberikan ruang untuk perubahan aturan seperti ini nih, padahal Cortex kan kita udah rilis nih. Nah, seperti apa itu koordinasinya dengan banyak pihak itu sebenarnya, jadi itu suatu tantangan juga sih seperti itu. Nah Pak, mungkin melanjutkan terkait dengan tantangan dari berbagai pihak. Nah kalau Bapak sendiri sebenarnya ada tips nggak sih Pak, gimana caranya untuk bisa menyatukan kesepahaman nih dengan pihak-pihak atau stakeholder gitu Pak yang terkait gitu. Karena kan pastinya ketika kita membahas suatu peraturan atau mungkin ada ketentuan terbaru gitu ya Pak, dan melibatkan banyak stakeholder gitu ya Pak, dan akan ada banyak POV baru gitu ya Pak dari berbagai stakeholder gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya Bapak ada tips tersendiri nggak sih Pak, bagaimana untuk bisa menyatukan pemikiran itu sendiri gitu agar bisa satu paham, satu visi nih Pak ketika peraturan terbaru itu bisa disesuaikan atau di-adjust gitu. Ya sebenarnya kalau untuk kaitannya dengan aturan baru seperti Pilar 2 yang akan diterapkan, itu memang tantangannya itu tadi yang kesepahaman bagaimana menafsirkan, karena ini suatu ilmu yang baru dan belum banyak juga orang yang benar-benar paham terkait dengan aturan baru di sini, karena di sini sangat, apalagi aturannya kompleks ya. Nah untuk menyepahamkan biasanya ya dalam secara umum saja ini ya mungkin ya, ini bisa kita memberikan suatu acuan-acuan dari internasional atau dari kita juga mendatangkan ahli untuk mengadakan suatu FGD, bagaimana untuk pihak-pihak yang terkait dengan pembuatan peraturan ini biar sepaham nih, merupakan menurut ahli seperti ini nih pemahamannya. Kebetulan terakhir kali kemarin ada di International Tax Forum ya, di Bali kalau nggak salah kemarin, itu juga merupakan suatu cara di mana 2 tahun ini International Tax Forum banyak membahas terkait dengan Pilar 2, dan stakeholder itu diundang di situ dalam rangka itu tadi kesepahaman yang sama nih dalam mengimplementasikan atau memahami suatu aturan yang baru tersebut gitu. Jadi itu salah satu kiat-kiatnya. Cuman itu untuk yang Pilar 2
yang menjalankan untuk formulasinya memang bukan di unit kami tapi di BKF ya, Badan Kebijakan Fiskal, dan juga ada di Subdirektorat di Perpajakan Internasional. Cuman saya melihat ini dari keadaan yang saya amati ya, saya bukan terlibat langsung dari proses penyusunan aturan tersebut seperti itu sih. Baik Pak, nah sebenarnya terkait perubahan ini seberapa besar sih Pak dampaknya terkait dengan ekonomi dan juga mungkin teknologi gitu Pak? Untuk yang kaitannya pilar tuh ini ya? Iya. Kalau perubahannya ya nanti akan kaitannya lebih ke insentif ya kalau pilar tuh ini ya, karena misalnya seperti sudah saya sampaikan di video sebelumnya, misalnya untuk perusahaan multinasional yang masuk dalam grup itu bisa masuk dalam skopnya ya, yaitu dengan 750 juta euro per tahun, itu nanti akan melihat apakah insentif pajak yang ditawarkan di Indonesia ini efektif atau tidak, menguntungkan bagi mereka atau tidak, karena mereka mau gimana pun harus tetap membayar tarif pajak 15%. Kalau di pilar 2 seperti itu sih sepertinya. Tapi kalau kita bicara ke pilar 1, nah ini yang sangat menarik nih untuk yang pilar 1, yaitu khususnya untuk yang amount E, pemajakan ekonomi digital. Ini akan membuat suatu perubahan yang sangat besar. Karena konteks perpajakan internasional yang saat ini berlaku, itu kita tidak bisa memajaki ekonomi digital kalau tidak ada physical presence atau kehadiran fisik di Indonesia. Kalau kehadiran fisik itu nanti kan bisa di BUT kan ya, BUT. Tapi kalau misalnya bisnis digital seperti perusahaan-perusahaan ekonomi digital raksasa kayak Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, itu mereka tidak perlu ada di Indonesia, tidak perlu bikin kantor di Indonesia atau khusus untuk advertisingnya ya, misalnya untuk Google atau Meta, Facebook, advertisingnya itu nggak ada di Indonesia, mereka langsung semua di regional Asia Pasifik yang ada di Singapura. Nah, itu tantangan paling besar dari negara Indonesia dan juga negara-negara pasar untuk memajaki ekonomi digital. Itu akan susah kalau tidak ada kehadiran ekonomi, kalau tidak ada kehadiran fisik ya, Tapi adanya adalah kehadiran ekonomi, tapi bisa remote dari manapun. Nah, itu yang menjadi tantangan yang sangat besar pemajakan ekonomi digital, khususnya di konteks perpajakan internasional ya. Nah, dengan adanya pilar 1 khususnya amount E, itu nanti ketika nanti proyeknya berjalan, itu nanti kita akan mendapatkan hak pemajakan atas profit, contohnya Google sama Facebook yang untuk dari lini advertisingnya. Karena kalau yang kita kenal bahwa sebagian besar profit atau revenue yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan digital giants tadi itu dari advertisingnya. Nah, dari advertisingnya tapi dipajakinya di mana? Di regional Singapura, which is tarifnya lebih rendah dari Indonesia ya, 17%, dan ada juga insentif-insentifnya. Nah, sedangkan kalau menggunakan konstelasi perpajakan internasional sekarang, karena dia tidak ada BUT di Indonesia, kita nggak bisa memajakin. Udah, kita hanya memberikan pasar kita besar nih, pasar Google sama Facebook di Indonesia besar, tapi kita membayarkannya ke Singapura. Mereka membayarkan langsung ke Singapura ads-nya, tapi kita tidak bisa memajakin. Nah, itu konteks pajak internasional sekarang. Dengan adanya amount E nanti, pemajakan ekonomi digital, itu nanti kita akan mendapatkan porsi. Negara pasar ini akan mendapat porsi, dan itu pun hitungannya kompleks, sangat kompleks sekali. Dan kebetulan saya juga ikut dalam diskusi penyusunannya di level OECD Inclusive Framework sebagai delegasi Indonesia. Nah, itu saya ikutin diskusinya, itu sangat kompleks banget untuk menerapkan aturan tersebut. Nah, apalagi nanti ya, kembali lagi kalau misalnya nanti bisa tercapai konsensus, kemudian amount E pilar 1 ini akan diterapkan, penyusunan aturannya akan sangat kompleks banget, apalagi banyak istilah-istilah internasionalnya. Seperti itu sih. Jadi tantangan yang kita lihat khususnya dari perubahan peraturan pajak internasional yang ada di level global itu akan sangat mengimbas baik bagi bisnis di Indonesia, yang berbisnis di Indonesia, maupun dari sisi negaranya. Jadi dua belah pihak ini juga ada tantangannya. Karena tidak bisa dipungkiri juga ketika pilar 1 dan pilar 2 itu nanti diterapkan, ada tambahan administratif burden buat taxpayer. Misalnya kalau pilar 2
Kembali lagi kalau pilar 2 nanti bisa membuat harus menyusun SPT khusus pilar 2. Itu ada SPT-nya tersendiri nantinya. Di negara-negara itu juga seperti itu, yaitu Globe Return namanya. Jadi nanti ada tambahan beban administratif bagi si wajib pajak, seperti itu sih Mbak. Baik Pak, mungkin saya ingin menindaklanjuti pengalaman Bapak ya, experience Bapak kemarin terkait dengan represent Indonesia di itu OECD tax itu ya Pak. Nah itu apakah hanya membahas pilar 1 saja atau mungkin ada pembahasan lainnya nih Pak yang bisa kita bawa gitu Pak, Bapak bawa gitu terkait di Indonesia gitu, nanti apakah akan ada implementasi baru di Indonesia atau bagaimana Pak? Oke. Jadi kaitannya dengan kehadiran saya di OECD meeting tersebut sebenarnya dalam kaitannya dengan keaktifan Indonesia dalam forum OECD. Kebetulan Indonesia sekarang lagi bidding sebagai negara anggota OECD. Nah, di sini Indonesia sangat aktif sekali dalam berdiskusi dan juga involved di project-project OECD, sangat aktif. Kebetulan saya menjadi delegasi di beberapa working party-nya, maksudnya jadi di OECD itu forumnya ada beberapa macam untuk yang perpajakan. Nah kalau untuk yang rutin kita meeting secara online itu biasanya malam, itu kita kaitannya biasanya kemarin dalam penyusunan task force on digital economy, penyusunan draft amount A yang pilar 1 tadi ya. Nah itu makanya saya tadi bilang itu sangat kompleks sekali karena saya ngikutin diskusi penyusunannya, kita memberikan masukan seperti apa menurut Indonesia seperti apa. Kemudian untuk yang kehadiran saya sebagai delegasi Indonesia waktu di Paris tahun lalu itu kaitannya dengan amount B, masih dalam konteks pilar 1 tapi bukan amount A tapi amount B, kaitannya dengan penyusunan waktu itu kaitannya dengan penyusunan draft amount B khusus untuk transfer pricing distributor yang sekarang sudah jadi masuk ke OECD Transfer Pricing Guidelines. Nah itu kita menyuarakan bagaimana suara negara dari perspektif negara, bagaimana penyusunannya nanti biar jangan sampai ini ya merugikan negara kita, karena ketika nanti diterapkan nanti akan merugikan negara kita, kan kita harus menyuarakan seperti itu konteksnya. Jadi untuk yang kemarin yang bulan lalu saya represent Indonesia di OECD di Paris, itu kaitannya dengan penyelesaian sengketa, kaitannya dengan BEPS Action 14 ya, kaitannya bahkan nanti standar BEPS Action 14 yaitu Mutual Agreement Procedure secara umum untuk menyelesaikan sengketa perpajakan internasional itu seperti apa. Nah itu dalam konteks Mutual Agreement Procedure kaitannya dengan penyelesaian sengketa perpajakan internasional baik transfer pricing maupun sengketa perpajakan internasional terkait dengan P3B. Seru sih, jadi kayak kita engage dengan beberapa negara lain ya. Jadi bagaimana mereka menyampaikan pendapatnya, bagaimana negara maju menyampaikan pendapatnya, negara berkembang menyampaikan pendapatnya, seperti itu sih. Jadi itu kaitannya dengan keaktifan Indonesia di forum OECD internasional gitu sih. Baik Pak, ini sangat menarik sekali gitu ya Pak, karena Indonesia berpartisipasi secara aktif gitu ya Pak terkait dengan perpajakan internasional itu sendiri gitu ya Pak. Nah, saya jadi penasaran nih Bapak ini luar biasa banget gitu ya Pak terkait dengan experience gitu Pak, dan juga ilmu Bapak gitu Pak. Saya banyak belajar gitu ya Pak dari pembicaraan kita hari ini gitu ya Pak. Nah, saya jadi penasaran nih Bapak, ketika senggang atau mungkin jangan-jangan Bapak sebelum tidur tuh baca perpajakan terus gitu Pak, atau gimana Pak? Enggak, kalau sebelum tidur saya main game sama istri saya itu, nonton drakor itu. Oh nonton drakor, Bapak juga suka nonton drakor ya? Banget. Oh suka. Jadi nonton bareng gitu kan sebelum tidur gitu. Udah gitu aja. Oh saya kira Bapak setiap hari-harinya baca modul pajak gitu Pak, baca buku pajak gitu. Karena biasanya kalau kayak gitu ngelihatnya dari, aku belajar dari LinkedIn sih. Biasanya kan ada yang nge-share tuh. Yang koneksinya yang memang orang-orang yang internasional. Kebetulan teman-teman kuliah kemarin kan juga udah nyebar di beberapa negara Eropa kan. Jadi ketika dia nge-share, oh ada ini nih. Jadi sekalian baca sosmedan, sekalian baca gitu sih. Ternyata dari situ. Gitu. Dari situ. Karena terkadang banyak dokumen-dokumen itu yang nggak dipublish di website suatu apa ya, misalnya kayak suatu law firm gitu, tapi dipublish di LinkedIn. Jadi wah ini ada suatu, kayak kemarin ada satu dokumen
baru paling update terkait dengan digital service tax, pemajakan ekonomi digital yang unilateral itu baru dipublish kemarin sama ada beberapa tokoh pajak internasional di LinkedIn. Oh ini ada dokumen nih, soalnya di websitenya suatu law firm tadi nggak ada, kita cari di googling, oh ada, ya udah baca-baca dari situ. Gitu aja sih Pak. Jadi enak sekalian sosmedan, sekalian baca-baca. Kayaknya tapi sosmed Pak Faridi agak beda nih kawan saya, karena biasanya saya scroll TikTok nih Pak, bukan. Oh saya Instagraman juga loh, Instagramnya beda banget. Jadi ada beberapa dunia nih. Oke. Siapa? Jadi nanti kita menyesuaikan ya Pak. Kalau misalnya mau sambil belajar, LinkedIn. Kalau refreshing, Instagram gitu ya Pak. Iya betul. Luar biasa yang sekali. Yang penting enjoy aja lah. Sebenarnya cuma karena kepo sih kalau di LinkedIn, kepo ini apa sih? Oh kebaca, oh kepo doang sih. Jadi kepo terus kemana-mana jadi gitu sih. Iya betul sih Pak. Memang kadang tuh kita bisa belajar dari mana aja Pak. Iya betul, source-nya banyak sih. Seperti yang tadi Pak Fari bilang juga, learning by doing. Yes, exactly. Oke Pak, mungkin untuk perbincangan kali ini sangat seru gitu ya Pak. Saya belajar banyak sekali terkait dengan perpajakan internasional gitu ya Pak. Kemudian tadi kita sudah di video-video sebelumnya kita membahas mengenai P3B gitu ya. Kemudian PEPS juga seperti itu, dan terkait dengan pilar 1 dan pilar 2 juga gitu Pak. Nah, saya sangat berterima kasih gitu ya Pak kehadiran Bapak pada podcast sesi kali ini gitu, dan Bapak bisa menyempatkan waktunya untuk kita bisa bincang-bincang santai gitu ya Pak terkait dengan perpajakan internasional gitu. Nah, mungkin bagi kawan Sam semua di rumah yang masih penasaran nih dengan perpajakan dan ingin banget belajar atau mungkin bisa berkarir gitu di bidang perpajakan, kawan Sam semua bisa langsung pantengin sosmed taxsam.co, dan juga bisa langsung aja bikin akun, kemudian juga daftar langsung buat brevet A, B, dan C, atau mungkin kawan Sam juga bisa nonton video bincang-bincang santai seperti saat ini yang kawan Sam tonton, yaitu di podcast Taxsam Talks. Kawan Sam semua bisa langsung aja akses di Taxsam Learning Center kita. Oke kawan Sam, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih kawan Sam semua yang sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa kawan Sam.